kami yang ada di tempat ini Tuhan dapat bersuka cita lewat pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Kalau sebentar Tuhan, kami mau mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tangan-tangan yang terulur pada saat ini Tuhan, Kau tahu dari hati kami untuk memberi. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami. Mungkin hari-hari ini Tuhan Kau melihat keadaan kami, tapi banyak cara Tuhan untuk memberkati. Berbagai cara Tuhan untuk memberkati. Apa yang tidak mungkin bagi kami, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Kami percaya anak-anak Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Anak-anak Tuhan pasti akan dipeliharakan sebagai jalan untuk memberkati anak-anak Tuhan. Semua kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya dan kami klaim Tuhan memberikan kehidupan, Tuhan memberikan berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan korban persembahan kita sambil kita naikkan pujian kita setiap langkahku diatur oleh Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur bagimu kalau pada pagi hari ini kami dapat memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau karena Engkau lah kami yang hidup. Dan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu saja kami taruhkan seluruh pengharapan kami. Biar kuasa kasih memimpin dan memelihara memberkati hidup kami ini, sehingga kami ada sebagaimana Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah kalau sebentar kami sudah dapat memberikan korban ekstra persembahan kami, biarlah dan juga kami dapat memuji Engkau dan pujian penyembah kami, biarlah ini sampai semuanya sampai di hadapan-Mu berupa dupa yang berbuah harum dan Engkau berkenan atasnya, dan biarlah Kau melaut, Kau menjamah kami, Engkau memberkati kami, menyertai kami, sehingga hati kami tetap beria memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Rajaku. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau berfirman bagi kami, mensikapkan hasil firman-Mu dan berikan roh pengertian pengetahuan akan keluar firman-Mu, supaya kami dapat mengerti, mengetahui dan rencana dan kuasa-Mu dinyatakan. Dimanapun kami berada, baik yang di rumah, di tempat ini, semua Engkau berkati kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari silakan duduk. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, biar kalau pada pagi hari ini kita mau melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma pasal yang kelima. Kitab Roma pasal yang kelima. Kita akan baca dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah terus sekali lagi masih cukup, kita sama-sama bangkit berdiri. Biar kita akan membacakan secara bergantian. Kami baca ayat yang genap, sudah baca ayat ganjil, nanti pada ayat terakhir kita akan baca bersama-sama demikian bunyi firman Tuhan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tetapi tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Jadi baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau pada pagi hari ini kita melihat dari kitab Matius pasal 5 ayat 2 sampai dengan yang kelima. Di mana Tuhan sebenarnya ingin memberikan suatu pengertian, pengetahuan kepada kita supaya kita bisa mengerti dan tahu apa sebenarnya fungsi daripada iman yang ada pada kita. Jadi dalam kesempatan seperti hari ini, situasi hari ini, ketika kita masih sedang menghadapi dalam kita menghadapi COVID-19 ini, bahkan kita tahu bahwa seluruh dunia sekarang berada di bawah cengkeraman COVID-19 dan semua manusia di dunia ini sedang ketakutan, stres, bingung. Jadi banyak hal yang kita tidak dapat lakukan sesuatu pun. Sehingga akhirnya kita tidak tahu apa yang mau kita kerjakan, kita tidak tahu. Nah, tapi satu hal, Tuhan memberikan namanya sebuah yang bernama iman kepada kita. Yaitu supaya kita bisa belajar hidup di dalamnya. Atau dengan arti kata lain, bagaimana kita bisa hidup
di dalam dunia sedang menghadapi COVID ini. Bagaimanakah caranya kita bisa hidup dan kita bisa terlepas dari cengkraman COVID? Tentu ini yang mau kita pikirkan hari ini, bagaimana caranya. Tapi sebenarnya Yesus telah berkata kepada kita. Dikatakannya, marilah kita hadapi dengan iman kepada Yesus serta bermegah dalam pengharapan bahwa kita tetap akan menang. Tuhan akan memberikan kemenangan itu kepada kita jikalau kita percaya. Hari ini mari Bapak Ibu Saudara, baik engkau yang di tempat ini bahkan yang di rumah sekalipun, coba mari kita pikir, renungkan. Sampai di manakah kira-kira tingkat iman percaya kita kepada Yesus itu? Kan sering saya pertanyakan ini. Sampai di mana kira-kira percaya kita kepada Yesus? Kalau kita bisa berani berkata bahwa aku percaya kepada Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatanku, saudara tidak akan perlu takut mati. Saudara tidak perlu takut seperti manusia ketakutan ini. Kenapa? Sebab kepada kita diberikan satu kekuatan. Di dalam kekuatan seperti inilah maka kita bisa berkata bahwa aku bermegah dalam Kristus. Jadi bagaimana kita harus menghadapinya? Yesus memberikan satu perumpamaan kepada kita. Yesus memberikan perumpamaan kepada kita tentang seorang penabur. Ada seseorang yang menaburkan bibit. Bibit ini ada yang jatuh di pinggir jalan. Begitu jatuh di pinggir jalan langsung dimakan burung, habis. Tidak ada reaksi apa-apapun. Ada juga bibit yang jatuh di tempat yang berbatu-batu. Yang di tempat berbatu-batu di sana jelas kita lihat tanahnya tipis, sehingga akarnya itu tidak bisa jauh ke dalam. Memang tumbuh, tapi sebentar. Begitu datang panas hari langsung layu, tidak bisa berbuat sesuatu apapun, langsung kolaps. Kita tidak dapat lakukan sesuatu apapun karena bibit yang jatuh di dalam tanah yang berbatu-batu. Dan ketika kita lihat, ada juga bibit yang jatuh di semak duri. Jadi dia jatuh di semak duri ini bagaimana? Memang tumbuh juga. Hanya persoalannya apa? Karena dihimpit oleh semak duri, akhirnya mati juga. Nggak bisa bikin apa-apa. Tapi ada juga bibit yang jatuh di tanah yang subur, sehingga dia tumbuh dan berbuah yang menghasilkan buah ada 100 kali lipat, 60 kali, 30 kali lipat. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan sebenarnya. Nah, jadi kalau kita melihat dari konteks penabur yang bibit yang ditaburkan ini, kira-kira bibit yang jatuh kepada kita ini termasuk bibit yang manakah? Apakah bibit yang jatuh ke dalam kehidupan kita ini ada bibit di tanah yang subur atau di tempat yang berbatu-batu? Susah seperti ini langsung kita bingung. Sekarang sudah susah, semua manusia susah. Tidak ada manusia yang tidak susah. Yang punya perusahaan besar lebih susah lagi daripada saudara. Kenapa kita katakan lebih susah? Karena yang mereka pikirkan lebih besar daripada yang kita pikir. Kita hanya memikirkan apa yang kita pikirkan ini. Apa makananku besok? Bagaimana anak-anakku di besok? Kita hanya berpikir sampai di situ saja. Tetapi seorang yang punya perusahaan besar, dia harus berpikir bagaimana untuk melanjutkan perjalanan perusahaan ini. Itu bedanya. Nah, jadi di dalam kita menghadapi COVID-19 seperti ini, atau merupakan suatu kesusahan yang mulai bekerja di tengah-tengah kehidupan manusia,
Coba mari kita renungkan. Apakah kita bibit yang taburkan pada kita jatuh di tanah yang berbatu-batu kah? Atau di semak duri kah? Baru saja kita menghadapi masalah makanan kita sudah bingung. Satu contoh. Kita nggak usah jauh. Satu contoh. Pemerintah ada memberikan apa? Memberikan sembako. Tidak sampai kepada kita, akhirnya kita jadi ribut. Apakah kita mengharapkan di pemberian itu? Apakah tidak ada yang lain lagi yang bisa kita harapkan? Ini satu contoh. Contoh yang lain kita lihat. Situasi sekarang tidak bisa. Saudara mau berbelanja pun, saudara punya uang berbelanja pun tidak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya apa kita lihat di sini? Semua kacau. Maka kita dimulai komplain. Saya tidak tahu komplain mau sama siapa pun, saya tidak tahu ini. Kenapa komplain? Karena mereka berkata, aku sudah bosan di rumah. Anak-anak yang biasa sekolah katakan, aku sudah bosan di rumah, lebih suka aku di sekolah biasanya, seperti biasa. Dalam hatiku, inilah pola pikiran anak-anak. Kalau ayo sekolah, kita bilang malas, mandi pun malas, berangkat pun malas. Sekarang disuruh di rumah aja nggak sanggup. Bagaimana dengan kita orang tuanya? Yang selama ini engkau pergi ke sana, pergi kemari, merono merene tanpa tujuan, hari ini suruh duduk di rumah, engkau juga tidak sanggup. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita pikirkan, renungkan. Bibit yang ditaburkan kepada kita selama ini jatuh ke tempat yang mana? Apakah jatuh di pinggir jalan langsung, begitu jatuh langsung dimakan burung? Artinya, bibit itu tidak pernah tumbuh. Sehingga akhirnya apa? Apapun tidak tahu. Itulah bibit yang tidak tumbuh, apapun tidak tahu. Maka kadang-kadang saya berpikir begini, saya bertanya dalam hatiku. Apakah jemaat Gereja Bethel Indonesia Jalan Seroja 1 ini sudahkah dia mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi dia? Sudahkah dia mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang memilih dia? Sehingga dengan demikian akhirnya kita tahu apa yang harus kita perbuat. Satu contoh. Saudara di rumah dalam ibadahmu, apakah engkau sudah tahu apa tugasmu di rumah? Satu contoh. Masihkah saudara memberikan persembahanmu di rumah atau semua tidak mau tahu? Tuhan lihat ini. Apakah saudara masih mempersiapkan persepuluhanmu atau tidak? Tuhan tahu. Apakah saudara mempersiapkan ucapan syukurmu atau tidak? Tuhan tahu. Ataukah itu tidak perlu lagi kita lakukan? Tidak perlu lagi kita buat? Oh, itu cuma mereka yang ada di gereja, di rumah tidak. Engkau salah. Engkau cek seluruh Indonesia, gereja di seluruh Indonesia, dan engkau lihat di live streaming atau di YouTube, semua di sana dijelaskan dengan jelas. Berikan persembahanmu kepada Tuhan. Hanya persoalannya kita dari gereja kita tidak mau untuk datang mengutip ke rumahmu masing-masing, tidak mau. Kalau saudaraku engkau sadar, mari engkau serahkan ke gereja. Kalau engkau sadar. Tapi kalau tidak sadar, ya lanjut saja. Apa yang kita lakukan buat Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk gembalamu ini. Walaupun gembalamu ini butuh, tetapi kami tidak berharap dari situ. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih Yesus Kristus, mari coba kita pikirkan, biarkan situ. Mari coba kita pikirkan secara bersama-sama
Apakah yang harus kita perbuat dalam hidup ini? Nah, jadi apa yang kita perbuat? Kami ada mencatat 3 hal. 3 hal yang kami catat. Pertama begini. Kenapa kita bisa bermegah di dalam Yesus? Yang pertama, kita bermegah di dalam Yesus karena masih dapat berdiri dalam kasih karunia serta menerima kemuliaan Allah. Kita bermegah di dalam Yesus karena kita masih bisa hidup sampai hari ini. Kita masih sehat walafiat sampai hari ini. Kita masih makan sampai hari ini. Maka patut kita bermegah. Dan untuk itulah kita bermegah dalam menghadapi masalah yang sedang terjadi, sehingga kita makin bertekun datang kepada Yesus lewat iman kita. Artinya apabila bibit yang jatuh kepada saudara itu adalah bibit yang jatuh di tempat yang subur, maka poin yang pertama itu adalah kita makin bertekun datang kepada Yesus lewat iman kita ini. Bukan dalam arti kata kita tidak mau tahu apapun dalam hidup. Mungkin hari ini sedikit keras ya. Tapi saudara camkan dan renungkan. Kalau memang iman itu ada kepada kita, maka kita pasti bertekun datang kepada Dia dan mencari Dia terus dengan berbagai macam cara sehingga kita memperolehnya. Tapi apabila kita tidak mencari Dia, maka kita tidak mau tahu. Kita tidak peduli apapun. Apapun kita tidak peduli. Jangankan COVID ini 3,5 tahun lagi datang. Saudara tidak peduli. Kenapa? Saudara tidak pernah memikirkan ke depan. Engkau tidak pernah berpikirkan bagaimana hidupku. Engkau tidak pernah berpikir bagaimana nanti kelanjutan daripada rumah tanggaku, keluarga istriku, suamiku, anak-anakku. Engkau tidak pernah pikirkan. Engkau hanya pikirkan apa? Apa yang terjadi kehendak Tuhan. Yang terjadi kehendak Tuhan. Dari kita tidak ada usaha. Atau dengan satu istilah yang saudara engkau sering dengar dan engkau tahu persis artinya, ora et labora, tidak ada padamu. Yang ada pada kita apa? Hanya pasrah, 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 dan pasrah. Lain tidak ada. Kalau memang kita memiliki iman seperti itu, maka kita akan bermegah di dalamnya. Kenapa? Di dalam Yakobus 1 ayat 3 sampai 4 dia berkata demikian. Yakobus 1 ayat 3 sampai yang keempat. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nih, dengarkan baik-baik. Masalah yang kita hadapi ini masalah di seluruh dunia ini, karena bukan saudara saja yang menghadapi COVID-19. Tapi seluruh dunia ini menjadi suatu masalah besar. Di dalam masalah besar ini apa di sana? Ini merupakan suatu tantangan, itu merupakan suatu ujian terhadap iman saudara dan saya. Amin. Kalau ini menjadi ujian terhadap iman kita, kalau saudara lulus di dalam ujian ini, engkau menjadi lebih tekun. Tapi kalau tidak lulus, maka ada satu tempat. Di mana tempatnya? Apa itu namanya itu? Simalingkar B. Tahu Simalingkar B? Apa itu? Itulah dia. Itu tempatnya kalau iman kita ini tidak lulus. Kenapa? Tantangannya besar. Jadi dalam hal ini mari sama-sama kita pikirkan. Sama-sama kita berpikir. Maukah kita menghadapi tantangan yang besar ini? Ataukah kita tidak peduli dengan tantangan ini?
Saudara mau tidak mau, peduli tidak peduli, tantangan ini datang. Sama seperti anak-anak kita yang lagi ujian. Mau belajar tidak belajar, ujian tetap datang. Kalau engkau lulus naik kelas, kalau lulus ya masuk sekolah baru, kalau tidak ya berarti gurumu masih sayang kepadamu, masih senang kepadamu kan? Maka ditahannya engkau di kelas itu, alias tinggal kelas. Tetapi tantangan kita di dalam dunia ini bukan tinggal kelas, tapi apa? TPU. Nah, ini bedanya. Jadi mari coba Bapak Ibu Saudara, kalau memang kita bermegah di dalam Yesus, maka dikatakan tadi dalam kitab Roma, dikatakan dengan jelas di sana. Dan bukan hanya Roma 5:3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, dalam situasi kita bermegah ini. Di dalam kesulitan ini kita bermegah. Loh, kok bisa dalam kesulitan kita bermegah? Karena di sini bisa kita hidup. Saudara masih diberikan kekuatan, kemampuan oleh Tuhan Yesus. Saya kadang-kadang berpikirnya begini. Kalau malam menjelang malam mau tidur, saya berpikir apakah besok pagi saya ini masih bernapas atau tidak. Kalau saya misalnya besok pagi tidak bernapas, berarti ya kalau tidak besok siangnya atau ke hari selanjutnya saya sudah dimasukkan ke dalam peti. Ke dalam peti langsung diantar ke tempat peristirahatan yang sementara. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Tubuhku sudah tidak tahu apa-apa lagi. Karena tubuhku ini sudah seperti sampah. Artinya dihanyutkan di sungai sana tidak ada artinya. Dilemparkan ke hutan sana pun tidak ada artinya. Karena ini tubuh sampah. Itu makanya asal sudah bangun saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kau masih berikan nafas kepadaku hari ini. Biar lewat nafas ini lagi kami dapat memuji Tuhan. Kami dapat memuliakan nama Tuhan. Aku bersyukur. Dan aku bermegah di dalamnya. Orang apapun katakan, saya katakan, kalau kau di dalam Yesus, engkau akan selamat. Amin. Asal saudaraku, engkau di dalam Yesus, Yesus engkau pertahankan dalam hidupmu, engkau akan pasti selamat. Jangan takut. Jadi kalau kita bisa bermegah dalam kesengsaraan kita ini, dan kesengsaraan itu akan menimbulkan apa? Mendatangkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan kita tahan uji. Walaupun ada penderitaan itu kita tidak persoalkan. Tantangan penderitaan yang lain kita tidak masalahkan. Kalau kita lulus dalam hal ini. Kalau kita sudah tahan uji, maka engkau mempunyai yang namanya satu pengharapan. Pengharapan ini perlu. Nah, jadi kalau kita punya pengharapan kepada Yesus, maka dia akan tolong kita dimanapun saudara berada. Saya mencoba dan saya juga belajar tentang pengharapan ini. Bertahun-tahun, puluhan tahun saya belajar. Kenapa saya katakan saya belajar? Ini udah berapa tahun? Udah tahun 85 sampai sekarang udah berapa tahun? Tahun. Bayangkan 35 tahun hidup dalam pengharapan Tuhan. Apa yang harus saya perbuat? Selama 35 tahun kami hidup dalam pengharapan kepada Tuhan dan kubawalah istri anak-anak cucuku. Selama 35 tahun. Kami tidak hidup di dalam namanya sebuah pekerjaan duniawi, tidak. Kami hanya berharap pada Yesus bahwa Yesus itu akan mampu menolong kami dan memberikan kelangsungan hidup kami ini. Itu sampai sekarang sudah 35 tahun.
Logikanya bagaimana? Hanya pengharapan. Lain tidak ada. Kalau 35 tahun sudah Tuhan peliharakan, apakah dalam besok ini kami tidak dipeliharakan lagi? Halo? Kalau saudara sudah 10 tahun dipeliharakan Tuhan, apakah besok tidak dipeliharakan lagi? Apakah Tuhan tidak lagi dengarkan doamu? Apakah Tuhan tidak peduli lagi terhadap saudara? Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu. Yesus itu mampu melakukan segala sesuatu. Karena itu maka dia bertanya kepada Petrus ketika dia bersama dengan murid-muridnya, Petrus, menurutmu kata orang aku ini siapa? Jawab Petrus apa? Salah satu daripada nabi. Kata orang. Tapi menurutmu aku ini siapa? Petrus berkata Mesias Tuhan. Kalau dia Mesias, apakah dia hanya bisa menyelamatkan kita lewat jalur kayu salib? Tidak. Dengan suatu perkataannya kita bisa hidup. Dengan kasih yang ada pada dia mengasihi kita bisa hidup. Kita bisa melangsungkan kehidupan ini. Hanya maukah kita menjaga hati ini? Maukah kita menjaga hati? Di dalam situasi ini, sebentar lagi saudara dengarkan. Ini kan belum terjadi sebentar lagi. Kalau misalnya COVID-19 ini sampai menurut kata Presiden sampai kapan? Akhir 2020. Berapa bulan lagi? Berapa bulan? 8 bulan lagi. Kalau terus-terusan begini, mampu nggak kita menghadapinya? Mampu? Halo, saudaraku yang di rumah, mampu? Sampai 2020 akhir. Mampukah kita menghadapinya? Kalau kita tidak mampu, kita mau lari kemana? Justru di sini kita buktikan. Dapatkah Yesus menolong hidup kita atau tidak? Mari kita buktikan. Caranya bagaimana? Bermegahlah dalam pengharapan. Lain tidak ada. Saya sudah pikir-pikir. Apa yang akan terjadi kalau 2020 berakhir? Jadi salah satu Bapak Ibu Saudara, mari perbaiki imanmu hari ini. Perbaiki imanmu hari ini. Carilah Tuhan sampai dapat. Bisa engkau takut kepada COVID, tetapi kepada Yesus engkau harus datang dengan segala kerendahan hatimu. Tidak ada alasan. Kenapa yang lain bisa engkau kerjakan sebentar datang kepada Tuhan, engkau tidak bisa datang? Yang lain bisa kita datangin kok. Akibatnya apa? Akibatnya kita gagal melakukan segala sesuatu. Gagal. Mari sama-sama kita renungkan firman Tuhan. Dan bermegahlah, belajarlah bermegah di dalam pengharapan itu. Hal yang kedua saya perhatikan di sana. Kesengsaraan kita sekarang ini mengerjakan kemuliaan kekal, yang artinya seluruh dunia harus mengalihkan pandangannya kepada Tuhan Allah. Di dalam 2 Korintus ada dikatakannya di sana yang tidak kelihatan. 2 Korintus 4 ayat 17 dia berkata demikian. 2 Korintus 4 ayat 17.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sekali lagi. 2 Korintus 4:17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, supaya kita memperoleh kemuliaan yang kekal, mari kita belajar mengarahkan seluruh pandangan kita ini hanya kepada Yesus, lain tidak ada. Karena Yesus yang tidak kelihatan hari ini, kan tidak kelihatan. Bukan yang kelihatan. Yang kelihatan hari ini apa? Pengharapan kita yang kelihatan hari ini apa? Bantuan sembako, kan begitu? Itu langsung nampak, oh ini bantuan sembako 5 kilo. Telur berapa biji? Satu papan. Minyak goreng sekilo. Itulah pengharapan kita, sehingga itulah yang kita kejar-kejar. Sementara ada pengharapan kita kepada sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu adalah Tuhan Allah yang akan sanggup melakukan segala sesuatunya. 5 kilo berapa hari satu rumah tangga? Berapa kilo? Berapa hari? Seminggu 5 kilo. Seminggu itu dengan catatan suami istri anak 2. Anakmu yang 2 ini di bawah dewasa. Jadi makanya sparing 2 masih bisa. Coba kalau sudah dewasa 5 kilo, jangankan 2 hari habis. Sekali masak di rumah sekilo. Betul nggak ini Bu? Tapi kalau orang masih kecil bolehlah. Sekilo sehari. Dan itulah yang menjadi pengharapan kita. Engkau rugi, salah. Mari kita belajar berharap kepada pengharapan yang kekal. Kemuliaan yang kekal itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan hari ini, tetapi akan dinyatakan kepadamu dikala engkau melakukan pengharapan itu. Dikatakan tadi dengan jelas. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, penderitaan yang kita alami sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Dapatkah kita lakukan ini menjadi suatu kemuliaan? Maka kami katakan, apa kerja kita di rumah semua ini? Saudara, engkau tidak bekerja dan engkau juga tidak jualan. Apa kerjamu di rumah? Yang kita kerjakan di rumah hanya nonton TV. TV isinya beritanya apa? Corona terus, corona dari pagi sampai malam corona. Sehingga akhirnya jantungmu deg-degan mendengarnya. Dan kau diajar ketakutan. Sementara satu sisi dari lain, jangan takut. Tapi dari satu sisi yang lain, corona itu berbahaya. Kalau engkau keluar rumah mati. Hidup harus kemana-mana harus pakai masker. Harus itu kita lakukan. Kemana-mana asal keluar rumah pakai masker. Tapi ketika engkau keluar rumah, engkau dikejar-kejar supaya kembali ke dalam rumah. Yang mana kita kerjakan sekarang? Itulah yang dikatakan tadi. Sebab penderitaan yang ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Hari ini mari kau cari Tuhan di rumah setiap hari. Apa salahnya kau baca Alkitab? Mumpung corona bekerja, coba baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Coba belajar satu kitab satu hari. Habis ini kan gak ada kerja apa-apa. Waktu mula-mula corona kita dilarang keluar rumah. Ada saya di WA cocok. Ini bagus juga saya pikir. Apa yang ditawarkan kepada masuk ke WA saya? Apa yang ditawarkan? Baca cerita Koping Ho. Tahu Koping Ho? Cerita silat Cina.
Untuk apa baca cerita silat Cina? Untuk menghabiskan waktu. Bagus, enak ya. Kenapa tidak kita habiskan waktu saja dengan Alkitab? Kira-kira bagus mana ya? Bagus mana? Enak kopiko kan? Ada silat begini, ada orang apa nanti? Saya lupa saya istilahnya itu. Ada yang pendekar gembelnya, pendekar miskinnya ada. Itu aja yang kita mau baca. Kan lebih bagus baca Alkitab. Biar kita tahu bagaimana tentang siapa, si Nuh. Kita tahu tentang Abraham. Kita tahu tentang Daud. Kita tahu dengan nabi-nabi yang lain. Itu kita tidak mau. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih oleh Yesus Kristus, coba mari kita renungkan dan kita pikirkan. Supaya kita dapat mengerjakan. Kenapa? Paulus berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Mari kita belajar untuk mencari, belajar kepada yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan Bapak Ibu Saudara, siapapun tahu. Siapapun tahu ya kalau yang kelihatan. Tetapi mari belajar untuk yang tidak kelihatan. Engkau akan bingung dalamnya kalau tidak mau belajar. Dan kau tidak akan pernah tahu apa-apa kalau engkau tidak pernah mau mempelajari. Inilah hidup. Inilah hidup itu. Jadi yang ketiga, jadi maksud dan dari keadaan ini juga akan ketahuan apakah kita masih memiliki kemurnian iman seperti yang Tuhan Yesus maksudkan. Yang ketiga ini baru kita tahu apakah kita masih punya kemurnian iman atau iman apa yang ada pada kita. Kemurnian iman itu apa? Kalau dalam 1 Petrus 1 ayat 7 dia berkata begini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ini maksudnya untuk membuktikan betulkah kita memiliki iman yang murni atau tidak. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemudian dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemudian kehormatan dari pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Untuk tugas itu maka kita butuhkan iman yang murni. Kita pun tidak tahu iman kita iman yang bagaimana. Kalau ditanya berapa persen, bingung. Berapa persen iman kita? Ada lagi ngomong 100%. Bagus. Puji Tuhan. Ada lagi tidak berani berkata apa-apa karena mulai sadar dan mengerti. Sampai berapa besarkah iman yang ada pada kita. Tapi hari ini kita tidak perlu pertanyakan berapa besar. Tapi mari kita melihat kemurnian iman kita. Lewat kemurnian iman ini segala sesuatu yang bisa terjadi. Lewat kemurnian iman kita bisa lakukan segala sesuatu. Karena di dalam Yesus itu tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Barang siapa yang percaya kepadanya, engkau akan tidak pernah dipermalukan. Barang siapa yang percaya kepadanya, engkau akan diselamatkan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, engkau akan dilindungi. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, engkau akan dipeliharakan. Jadi saudara tidak perlu takut. Supaya dengan demikian akhirnya kita bisa menjalani kelangsungan hidup ini. Dan Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan sangat peduli kepada saudara dan saya. Persoalan yang kita hadapi hari ini adalah persoalan kematian. Sebentar lagi persoalan yang kita hadapi apa? Kalau saudara kita masih bisa hidup, persoalan yang selanjutnya apa kita hadapi? Persoalan masalah makanan minuman kita. Barangkali kalau pakaian kan nggak perlu dipersoalkan lagi ya. Tahu udah ada satu lemari atau udah berapa godi, berapa bala di rumah ya pakaian.
Barangkali itu tidak kita persoalkan. Tapi sebentar lagi yang persoal makanan. Apa yang kumakan? Sebentar supaya saudara tahu, ubi kayu yang sepanjang ini aja, sepanjang ini pun nanti, ini pun sudah jadi rebutan. Hari ini belum, karena masih ada segala sesuatunya. Jadi untuk itulah, mari kita sama-sama renungkan hidup ini. Apakah yang akan bisa terjadi? Tapi dikala saudara engkau ada di dalam Yesus dan bermegah dalam pengharapan kepada Yesus Kristus, maka engkau tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Hendak bersyukur pada Tuhan dan anugerah-Nya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan di atas seluruh bumi. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur bagi-Mu. Kalau pagi hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu,
Biarlah lewat firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan, Kau bateraikan hati dan pikiran jiwa roh kami. Biarlah Tuhan Kau berikan roh pengertian, pengetahuan pada kami, supaya kami dapat mengerti lewat rencana dan kuasa-Mu, lewat firman-Mu yang kami dengar, bahwa kasih-Mu begitu besar kepada kami. Karena Engkau mau melindungi dan memelihara memberkati kami. Tuhan, Engkau tetapkan mengarahkan kami kepada rencana-Mu, sehingga lewat rencana-Mu akan bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak akan perlu takut dalam hidup ini. Oleh karena Tuhan Yesus, mari Kau jamah kami setiap pribadi, baik kami yang di tempat ini serta baik yang di rumah, baik yang sedang saudara-saudara kami yang juga sedang melihat dan mendengarkan live streaming ini. Mari Kau memberkati mereka, berkati Bapak, jamah mereka, cukupkan segala kebutuhan keperluan mereka, lindungi mereka daripada segala COVID-19 ini, sehingga mereka juga dapat beria-ria memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolong anak-anak kami semua dimanapun kami berada, Bapak, tolong Bapak Engkau lindungi dan Kau memberkatinya. Sertai kami semuanya. Bahkan keluarga orang tua kami taruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Sehingga dimanapun kami berada masing-masing, kami ada dalam perlindungan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami ini. Berkati Bapak Presiden. Berkati Tuhan, para menteri, para gubernur, anggota MPR DPR, tolong mereka Bapak, supaya mereka juga dapat memberikan kesehatian di dalam menjalankan kepemerintahan ini. Tolong para dokter perawat Tuhan yang menangani COVID ini juga berikan kekuatan kepada mereka. Damai sejahtera sukacita daripada Allah akan tetap tinggal di dalam kehidupan mereka. Berkati rumah tangga mereka, berkati rumah keluarga mereka. Tolong jamah Tuhan, karena Engkaulah hanya sesuatu yang dapat melindungi Indonesia ini. Hanya Engkau satunya dapat melindungi hidup kami Bapak. Dalam tangan kuasa-Mu saja kami serahkan hidup kami, karena Engkaulah pengharapan kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, kuasa kasih pemimpin kami, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami serahkan ke kuasa-Mu. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, hari ini juga kami akan berikan korban ekstra persepuluhan ucapan syukur tatangan kami kepada Tuhan. Biarlah semua ini sampai di hadapan berupa dupa yang berbuah harum. Dan kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang memberikannya, balaskan berlipat-lipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Dengan apa yang kami berikan dan apa yang kami taburkan, itulah yang menjadi takaran bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari silakan duduk. Shalom. Baik saudara terkasih dan saudara yang ada di rumah yang mengikuti siaran langsung ini, mari kita dengarkan pengumuman diberikan kepada kita. Senin 27 April diadakan kelompok sel di gereja ini dimulai pukul 19 WIB. Rabu 29 April diadakan doa pengerja yang dimulai pukul 19 WIB. Terakhir, bagi jemaat yang dapat mengakses secara langsung melalui Facebook GBI Seroja 1 Medan pada hari Minggu pukul 8.15 WIB, Senin pukul 19 WIB, Rabu pukul 19 WIB. Demikian pengumuman bagi kita, Tuhan Yesus berkati. Kembali kita memberikan korban persembahan kita yang kedua, ucapan syukur, tatanan bahkan perpuluhan, semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya menuntunku. Tengah gelombang dunia menanggung
sama-sama bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari. Tenang teduh tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakti. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur bagimu kalau kami pada penghujung ibadah kami juga dapat memberikan korban ekstra, korban ucapan syukur, tantangan kami, perpuluhan kami kepada Tuhan, biarlah semua ini sampai di hadapan-Mu berupa dupa yang berbau harum, kiranya Engkau berkenan dan Engkau memberkati Bapa. Berkati setiap tangan yang telah diberikannya dan kuasa-Mu saja turun atasnya, sehingga Engkau mencukupkan segala kebutuhan keperluan kami dan tidak ada hidup kami yang dalam kekurangan. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan kuasa-Mu saya kami serahkan. Demikian juga seluruh hidup kami sepanjang minggu ini kami taruhkan dalam kuasa-Mu. Engkau juga melindungi, Engkau menyertai, Engkau memimpin dan Engkau memberkati kami. Sertai kami Bapa dalam setiap langkah kami, sehingga nama Tuhan saja dimuliakan dan kuasa-Mu menjamah melawat kami dalam nama Yesus. Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah sebentar ini Bapa, mari Kau sertai. Hantar kami ke rumah masing-masing dengan sukacita, damai, sejahtera-Mu, dan mari Tuhan Kau tolong lawat kami dan peliharakan dan lindungi kami. Sebelum kami meninggalkan tempat, mari Bapa kedangkan kedua tangan-Mu atas kami dan curahkan berkat untuk Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara kekasih, mari kita terimalah berkat besar daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang tetap menyertai hidup kita mulai hari ini sampai kekal hingga Yesus datang kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.